Saya bacakan, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Oke, ini adalah firman Tuhan. Jadi kita sedang membahas mengenai buku pertama seri Sejarah Penebusan, dan kita sedang masuk ke dalam pertemuan yang kedua. Jadi kita kenapa mempelajari buku sejarah penebusan? Buku sejarah penebusan ini membantu kita untuk memahami Alkitab dari sudut pandang penyelenggaraan sejarah penebusan dari Allah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita melihat Alkitab, dari kitab manapun kita akan melihatnya, kita diajak untuk melihatnya dari sudut pandang bagaimana Allah merencanakan pekerjaan penebusan di dalam sejarah dunia. Dan puncak dari sejarah penebusan itu adalah Yesus Kristus datang, dia mati, mencurahkan darahnya, dan dia bangkit. Dia mati, dia bangkit, menyelesaikan masalah dosa dan maut bagi kita semua. Dan itu sebabnya ketika kita melihat pembahasan-pembahasan ini, kita akan melihatnya dari sudut pandang bagaimana Allah sedang bekerja merencanakan pekerjaan penyelamatan bagi umat manusia. Dalam hal ini merencanakan pengutusan Yesus Kristus untuk datang sebagai manusia. Nah, buku yang dibahas adalah ini, dan secara khususnya mengcover ini tentang silsilah di kitab Kejadian dari pasal 1 sampai pasal 50, mempelajari sampai dari Adam sampai munculnya Abraham. Sampai munculnya Abraham. Ini seri yang pertama. Nah, baik. Kalau kita lihat mengenai konteks ayat yang kita baca hari ini, Yuda 1 ini, ayat 11, ini berbicara kalau LAI dia kasih tema itu, topiknya, itu tentang hukuman atas guru-guru palsu. Karena di zaman para rasul, mereka sementara tersebar, orang Kristen tersebar sampai ke banyak tempat, sambil mereka menjaga iman, tapi ternyata muncul juga orang-orang yang menyimpang dari jalan Tuhan. Orang-orang yang menyimpang seperti ini, mereka sebenarnya mereka percaya, tetapi pada akhirnya menjadi orang yang tidak percaya. Dan Yudas 1 ayat 11 menyamakan mereka dengan 3 sosok, yaitu Kain, Bileam, dan Korah. Jadi di sini kita bisa lihat Kain tetap dibicarakan sebagai orang yang awalnya percaya tetapi dia menyimpang dan berakhir menjadi orang yang tidak percaya. Kain dia tetap dibahas meskipun 4.000 tahun telah berlalu. Ini luar biasa. Betul ya? Dari kitab Kejadian sampai kitab Yudas ini ada rentang waktu sekitar 4.000 tahun. Tetapi tetap dibahas. Itu sebabnya firman Tuhan pun bagi kita hari ini, jangan sampai kita yang awalnya percaya atau orang yang kita kenal dimulai dengan percaya, ada iman kepada Yesus, tetapi pada akhirnya menyimpang dan meninggalkan jalan Tuhan, sebaliknya mengikuti jalan Kain. Mari kita melihat mengenai Kain ini. Kita akan melihat mengenai Kain ini. Jadi Kain, Adam, dia memiliki 2 anak. Setelah dia dan istrinya diusir dari Taman Eden, dan mereka itu di luar Taman Eden memiliki 2 anak. Yang pertama itu Kain, yang kedua Habel. Tetapi Kain, sang kakak, membunuh Habel, adiknya. Setelah ini, pada akhirnya Allah memberikan kepada Adam benih yang lain. Kalau kita baca di Kejadian 4 ayat 25, Allah memberikan Set sebagai pengganti Habel. Nah, ini merupakan karunia Allah, pemberian Allah bagi Adam untuk menggantikan Habel yang telah dibunuh oleh Kain, katanya. Kalau kita baca di Kejadian 4 ayat 25.
Nah, pada akhirnya, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Kejadian pasal 4 membahas tentang garis keturunan atau silsilah dari Kain. Setelah bahas mengenai dia, pada bagian akhir dimunculkan, Alkitab dengan sengaja memunculkan sosok yang lain sebagai garis keturunan Adam yang berbeda, ya, yang berbeda dari Kain, yang berbeda dari Kain yang jahat. Ini garis keturunan yang Allah pada akhirnya berikan sebagai pengganti Habel, orang yang benar. Jadi di dalam kitab Kejadian mulailah pembagian itu. Bukan pembagian sebenarnya, terbagilah silsilah, yaitu silsilah Kain dan silsilah Set yang beriman. Nah, hari ini kita akan lihat bersama-sama mengenai silsilah Kain. Silsilah Kain. Seperti apa garis keturunan Kain ini? Seperti apa garis keturunan ini? Garis keturunan Kain ini. Awalnya mari kita bicara tentang Kain terlebih dahulu. Kita bicara mengenai Kain. Kain, dia menjadi milik si jahat. Dia menjadi milik si jahat. Kalau kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat 12. 1 Yohanes 3 ayat 12. Di situ dikatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Di sini dikatakan Kain, ya, Kain itu berasal dari si jahat katanya. Berasal dari si jahat. Tetapi pertanyaannya bagi kita, apakah Kain ini memang jahat dari awalnya? Kain, dia bukan jahat dari awal. Memang di dalam Adam yang telah jatuh dosa, ada baik dan jahat di dalam diri mereka. Dan penampilan Kain dan Habel ini menampakkan bagaimana baik dan jahat itu ada di dalam manusia yang telah jatuh dosa. Dalam hal ini, di dalam Kain sebenarnya ada baiknya juga, tetapi di dalam prosesnya Kain pada akhirnya menjadi jahat. Sedangkan Habel dia tetap mempertahankan kebenarannya sehingga dia diakui sebagai orang yang benar. Diakui sebagai orang yang benar. Maka kalau kita perhatikan mengenai Kain ini, arti namanya telah mendapatkan, telah menerima atau telah memperoleh, telah mendapatkan atau telah menerima. Ya. Kalau kita lihat di Kejadian 4 ayat 1, Kejadian 4 ayat 1 dikatakan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Di sini kata mendapat, ya, telah mendapatkan. Kain, bahasa Ibraninya. Jadi lewat hal ini, ya, lewat Kejadian 4 ayat 1, kita bisa melihat bahwa Hawa, meskipun dia itu telah diusir dari Taman Eden, dia memiliki iman kepada Allah. Dia percaya kepada Tuhan. Makanya dia memberikan pengakuan, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Tidak mungkin jika dia tidak percaya Tuhan, maka dia bisa memberikan pengakuan seperti ini. Kalau kita ingat ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa apa? Bahwa dengan seorang manusia itu dia percaya, ya, dia percaya dengan hatinya, tetapi dengan mulut dia memberikan pengakuan, betul ya? Makanya ketika dibaptis, seseorang itu ditanya pengakuan imannya. Apakah engkau mengaku engkau adalah orang yang berdosa dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamatmu? Amin. Aku percaya, ya. Artinya apa? Dia menyatakan pengakuan imannya. Kejadian 4 ayat 1 merupakan pengakuan dari seorang Hawa. Dia telah mendapatkan anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, Kain yang didapatkan lewat pertolongan Tuhan, tetapi pada akhirnya dia menjadi pembunuh adiknya, seorang pembunuh, gitu ya. Pada akhirnya menjadi pertanyaan, kok dia bisa menjadi pembunuh? Betul ya?
kok dia bisa menjadi pembunuh? Jika kita melihat orang-orang di sekitar kita, ada orang yang kita tahu kayaknya ini orang baik, dia udah hidup benar, dia itu pokoknya kita kenal orangnya atau setidaknya pernah dengar orang itu baik. Tiba-tiba orang itu berakhirnya buruk, maka akan muncul pertanyaan, kok bisa ya? Apa yang terjadi ya? Berarti there's something on the way. Ada sesuatu di dalam perjalanannya atau dalam prosesnya, dalam proses kehidupan dia. Nah, bagaimana dia bisa menjadi seorang pembunuh? Kok bisa gitu ya? Yang pertama, karena dia kehilangan imannya. Karena dia kehilangan imannya. Pada akhirnya muncul pertanyaan, memangnya Kain sudah ditakdirkan menjadi orang jahat gitu? Betul ya? Kalau kita baca di Kejadian 4 ayat yang ketiga dan yang keempat, Kain dan Habel itu memberikan korban persembahan bagi Allah. Pemberian korban persembahan di dalam Alkitab menunjukkan suatu sikap ibadah, suatu praktek beribadah, suatu praktek untuk menyelesaikan suatu permasalahan, ya permasalahan, yaitu apa? Masalah dosa, masalah ada kesalahan, ada pelanggaran, sehingga perlu adanya suatu pendamaian, dan pendamaian itu bisa terjadi lewat memberikan persembahan, ya korban persembahan. Jadi Kain dia memberikan korban persembahan. Ini menunjukkan bahwa dia menyembah Allah. Pada dasarnya dia itu adalah orang yang memiliki iman. Dia orang yang memiliki iman. Ya. Jadi pada kenyataannya Kain yang awalnya memiliki iman berakhir menjadi orang yang kehilangan imannya. Orang yang kehilangan imannya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Pada awalnya dia tetap menjaga iman dia, tetap percaya kepada Allah, melakukan segala sesuatunya dengan segenap hatinya. Lama-kelamaan mulai setengah-setengah. Ini, mulai setengah-setengah. Ada istilah yang mungkin kita semua sudah familiar. Untuk mencapai, untuk memperoleh itu gampang. Untuk mempertahankan, itu lebih susah. Betul ya? Makanya Yesus menekankan, firman yang menyatakan bahwa mereka yang bertahan sampai akhir, itu akan selamat. Yang apa yang bertahan katanya. Artinya akan ada sesuatu hal yang terjadi, ada banyak gangguan yang akan terjadi dalam perjalanan mempertahankan iman atau memiliki iman. Harus bertahan sampai akhir. Jadi Kain pada akhirnya di dalam perjalanannya dia tidak dengan segenap hati lagi kepada Tuhan, tidak segenap hati lagi di dalam menyembah. Kalau kita bandingkan Kain dan Habel, apa yang terjadi? Yang terjadi, dia memberikan korban persembahan itu bukan yang sulung. Bukan yang sulung. Berdasarkan Ibrani 11 ayat 4, kalau kita baca, Ibrani 11 ayat 4, dikatakan bahwa dengan iman atau karena iman, Habel telah memberikan persembahan, korban persembahan yang lebih baik daripada korban persembahan Kain. Di sini adalah firman Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang dinyatakan bahwa apa? Bahwa Habel memberikan yang lebih baik daripada Kain. Yang baik daripada Kain. Dari mana kita tahu? Perbedaannya di sebelah mana? Alkitab tidak dicatat itu dengan sembarangan. Alkitab yang kita pegang hari ini, yang diakui, itu merupakan 100% firman Tuhan. Jika Alkitab bukan 100% firman Tuhan, sia-sialah iman kita. Makanya rasul-rasul pun mereka menekankan apa yang mereka imani. Apa yang mereka imani. Ini seperti membangun rumah. Kita membangunnya dengan iman yang setengah-setengah. Kita membangun dengan apa? Dengan batu atau kita campur-campur aja. Ya ini batu sebelah sini, di sebelah sini pasir aja. Yesus katakan, jika membangun di atas batu, maka jika diserang badai akan bertahan. Tetapi rumah yang dibangun di atas pasir itu akan runtuh seketika.
Maka iman terhadap firman di dalam Alkitab itu harus 100%, nggak boleh setengah-setengah. Jika setengah-setengah, kita akan berakhir sebagai kaum liberal yang tidak percaya Alkitab sebagai 100% firman Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan ditulis dengan detail, dikatakan di Kejadian 4 ayat yang keempat bahwa Habel memberikan yang sulung kepada Tuhan. Yang sulung. Di sini kita bisa melihat bagaimana Habel tetap konsisten di dalam memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kain awalnya yang terbaik sesuai dengan yang diajarkan. Akan tetap yang diajarkan oleh orang tua. Akan tetapi di dalam perjalanannya dia mulai berubah dan mulai berubah. Ya, mulai berubah. Perbuatannya dinilai jahat oleh Tuhan. Bukan cuma satu, tetapi dikatakan segala perbuatannya jahat. Jadi dimulai dengan iman yang setengah-setengah, akhirnya mulai ragu, akhirnya mulai jauh, dan tidak ada lagi takut akan Tuhan. Tidak ada lagi. Sehingga dia jalankan semuanya, semaunya dia. Tanpa peduli Tuhan itu adalah maha kuasa, maha tahu. Ketika Tuhan tanya dia, di mana Habil adikmu itu? Apakah dia langsung bertobat? Enggak, dia nggak bertobat. Dia nggak bertobat. Dia menyangkal apa? Aku tidak tahu. Emang saya penjaga adikku? Wow. Dia lupa bahwa apa Tuhan maha tahu. Tuhan tanya bukan gara-gara Tuhan tidak tahu. Tetapi Tuhan lagi memberikan kesempatan untuk dia berbalik kepada Tuhan. Tetapi bahkan sampai akhir dia tidak menjaga imannya. Tidak menjaga imannya. Sangat berbeda dengan Habil. Allah melihat perbuatannya benar. Karena Habil menjaga imannya. Menjaga imannya. Ini membawa suatu pengajaran sangat penting bagi kita. Banyak yang melihat itu perjanjian lama sudah tidak relevansi dengan zaman sekarang. Itu sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena Alkitab itu adalah untuk kita yang percaya. Bukan buat yang nggak percaya. Tapi bagi yang percaya. Maka bagi kita semua, mari kita jaga iman sampai akhir. Gitu ya. Jaga iman sampai akhir. Nah, kalau kita lihat Ibrani 11 ayat 4 tadi, ya, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ya, korban Kain. Dan kalau kita lihat mengenai sikap hati yang memprioritaskan Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, Amsal 3 ayat 9 dikatakan muliakanlah Tuhan. Dari apa? Dan hormati Tuhan dengan apa? Dengan hasil pertama. Hasil pertama dari kambing dombamu dan yang sulung dari segala hasil tanah. Makanya konsep ini tidak pernah berubah bahkan sampai hari ini. Ketika Allah menyatakan semua buah di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya kecuali yang itu. Buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jangan kamu makan buahnya. Sebab pada hari yang kamu makannya, pasti engkau mati. Artinya apa? Artinya ada yang telah dikhususkan, ada yang telah dipisahkan. Ada yang telah dipisahkan. Ini, jangan. Yang lainnya boleh, yang itu jangan. 7 hari, ada 1 hari, jangan. Itu bukan punya kita. Gitu ya. Itu ada dalam kuasa Tuhan. Jangan kita ambil. Sama seperti itu, ya, memberikan persembahan yang terbaik, kita memuliakan nama Tuhan, ya, yang sulung katanya. Oke, jadi kenapa Kain menjadi seorang pembunuh? Yang pertama dia kehilangan imannya. Yang kedua, Kain telah menghilangkan kesempatan untuk bertobat. Dia menghilangkan, bukan kehilangan gara-gara tidak sengaja, gara-gara kondisi, gara-gara keadaan, bukan. Tetapi dia sengaja menghilangkan kesempatan untuk bertobat. Nah, ini sangat-sangat dahsyat. Jika melewatkan kesempatan untuk bertobat, pada akhirnya pintu itu ditutup, sudah tidak bisa kembali lagi. Nggak bisa kembali lagi. Ya, jadi Tuhan berikan dia kesempatan.
Adakah kesempatan pertobatan bagi Kain? Yes, ada. Ada. Ya. Itu diberikan. Kejadian 4 ayat 5 sampai 9. Tapi sayangnya dia melewatkan kesempatan itu. Kesempatan pada akhirnya kesempatan dari Allah bagi kita itu pun diberikan supaya kita terus memegang Dia, terus mendekat kepadanya. Mari kita pegang ini, ya. Jangan kita lewatkan seperti yang Kain lakukan. Nah, yang pertama mari kita lihat kesempatan yang pertama itu ketika Tuhan tidak menerima korban persembahannya. Jadi persembahan Kain itu tidak diterima oleh Tuhan. Dia menjadi marah, hatinya panas, hatinya panas. Waktu itu Tuhan tanya kepada dia. Kejadian 4 ayat 5 sampai 6. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Tuhan tanya kepada dia. Tuhan tanya. Perkataan Tuhan ini sementara menusuk hatinya. Firman Tuhan kita perlu ingat. Ibrani 4 ayat 12 katakan, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, menusuk sangat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh katanya. Artinya apa? Firman itu bukan untuk orang yang lain. Firman adalah untuk kita. Jika kita tertusuk oleh firman Tuhan, maka puji Tuhan. Puji Tuhan. Banyak banyak peristiwa terjadi. Pendeta nggak tahu apa-apa, apa yang sedang terjadi gitu ya dalam diri setiap jemaatnya. Ketika sampaikan firman Tuhan, tersinggung, udah nggak muncul-muncul lagi di gereja. Pendeta itu bikin saya tersinggung. Waduh, ini sangat-sangat sangat-sangat apa ya, perlu diperhatikan gitu ya. Ketika firman disampaikan, itu benar-benar untuk kita, ya, benar-benar untuk kita. Firman Tuhan, mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Ya. Tuhan tanya kepada dia. Bahkan Tuhan bilang, Tuhan lanjut, ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita lihat di sini bahwa apa? Yang terjadi adalah Allah bukan hanya menegur dia. Bukan hanya menegur. Tetapi Allah apa? Berikan solusi kepada dia. Allah jelaskan. Kenapa? Ya, kenapa kamu itu menjadi muram? Kamu menjadi muram gara-gara apa? Perbuatanmu tidak baik. Apa yang tidak baik? Itu adalah imannya. Sikap imannya. Itu tidak baik. Setengah-setengah. Perhitungan kepada Tuhan. Pada akhirnya Tuhan bilang, jika kamu tidak berbuat baik, kamu biarkan itu, dosa mengintip, dia akan menggoda engkau dengan luar biasa. Tapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Jadi, jika dosa itu sudah masuk ke dalam pribadi Kain, seharusnya apa? Dia jangan eksekusi. Dia harus selesaikan sebelum dia eksekusi. Betul ya? Itu harus diselesaikan. Kalau pendeta Abraham Park, penulis sejarah perebusan, dia pernah bilang begini, jika burung itu ya hinggap di kepalamu, jangan biarkan burung itu bikin sarang katanya. Jangan biarkan bikin sarang. Jadi pikiran manusia itu tidak terbatas. Apapun bisa masuk ke dalamnya. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dipikirkan, semua itu tidak terbatas semuanya. Gitu ya. Bisa pergi kemana-mana. Tetapi jika dosa itu dibiarkan di situ, pada akhirnya dosa itu akan bertumbuh, berakar, pada akhirnya berbuah. Jadi sebelum itu berakar, harus bertobat. Tuhan mendekati Kain. Itu merupakan kesempatan bagi dia untuk bertobat. Kesempatan pertama.
tapi dia lewatkan. Dia lewatkan hal tersebut. Ya. Kejadian 4 ayat 8. Ya. Apa yang Kain lakukan? Dia biarkan si jahat menguasai diri dia, dan dia bilang kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba sangat cepat Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Ini ketika dosa itu berbuah, ini jadi seperti ini kan. Akhirnya maut pun itu datang kepada Kain. Ini kepada Kain. Jangan cuma lihat adiknya saja yang mati gitu ya, tetapi adiknya itu darahnya masih berbicara kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan dia hidup, tetapi Kain yang masih hidup dilihat Tuhan itu apa? Mati. Orang yang mati. Jadi ketika dosa itu dibiarkan, maka muncullah buahnya, puncaknya, ujungnya kematian. Ya. Kesempatan yang kedua, Allah berikan kepada Kain. Ya, Allah berikan kepada Kain. Setelah Kain membunuh adiknya, Habel, Allah datang kepada dia. Allah bilang apa? Di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Seperti tadi yang saya sampaikan. Allah tanya ini bukan gara-gara dia tidak tahu. Bukan gara-gara dia tidak tahu. Tetapi Allah sedang menuntut pertobatan bagi dia. Allah sedang menantikan pertobatan. Tetapi dia melewatkannya dengan sengaja. Ini, Kain melewatkan, telah menghilangkan kesempatan untuk bertobat. Ya, jadi mengapa dia menjadi seorang pembunuh? Dia kehilangan iman, dia menghilangkan kesempatan untuk bertobat. Yang ketiga, pada akhirnya dia menjadi milik si jahat. Menjadi milik si jahat. Bagaimana dia bisa menjadi milik si jahat? Ya, bagaimana seorang yang dibesarkan di dalam percaya kepada Tuhan, kepada Allah, pada akhirnya bisa menjadi jahat. Ya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12 dikatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Ia lahir dari Allah. Kalau kita lihat di sini, benih ilahi tetap ada di dalam dia. Ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Ada benih ilahi. Menurut Lukas, kalau kita lihat Lukas 8 ayat yang ke-11, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan, firman Allah. Benih itu adalah firman Allah. Kita semua menjadi anak-anak Allah gara-gara apa? Gara-gara firman-Nya ada di dalam kita. Injil disampaikan kepada kita, kita percaya, pada akhirnya benih itu ada di dalam kita. Kita menjadi milik Allah. Dituntut dari kita semua adalah apa? Jangan berbuat dosa seperti ini. Memang masih daging, tetapi apa? Tapi kita perlu menyadari bahwa kita semua lahir dari Allah. Lahir dari Allah. Makanya firman itu harus ada di dalam kita. Yesus perlu ada di dalam kita. Perlu ada di dalam kita. Jika polisi ada di dalam kita, jika polisi ada di samping kita, nah kita nggak bisa melanggar kan? Nggak bisa melanggar. Memang lebih sulit, kenapa? Karena Tuhan itu tidak kelihatan. Itulah perlu iman. Perlu iman. Ya. Nah, jadi yang pertanyaannya, bagaimana benih dosa? Bagaimana benih dosa itu bisa ada di dalam Kain? Dosa dan kejahatan itu kok bisa ada di dalam Kain? Nah, Pendeta Abraham Park menjelaskan melalui perumpamaan Yesus di Matius 13
ayat 24 sampai 30. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Seorang penabur, dia hanya menaburkan benih yang baik, benih gandum saja. Dia taburkan di ladang, benih gandum. Tapi ketika bertumbuh, loh, kok lalangnya ada? Setahu kita itu cuma ditaburkannya gandum saja. Pengerja-pengerja itu mereka kebingungan. Mereka tanya, apa yang terjadi? Oh, ketika mereka lagi tidur, semua orang itu tertidur. Iblis datang, taburkan lalang. Dosa dan kejahatan itu ditaburkan. Iman Kain itu apa? Tertidur. 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 Matius 13 ayat 25. Tetapi waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Lalu pergi. Ayat 37 sampai 38. Dia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat, katanya. Anak-anak si jahat. Itu sebabnya, apa yang perlu kita lakukan? Kain, dia kehilangan imannya. Dia tertidur secara rohani. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara tidak berjaga-jaga. Ini tidak berjaga-jaga. Bagaimana supaya tidak tertidur? Harus berjaga-jaga. 1 Tesalonika 5 ayat 6 dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar, katanya. Berjaga-jaga dan sadar. Nanti saudara-saudari bisa baca 1 Tesalonika pasal 5 secara keseluruhan. Itu suatu nasihat dan perintah lewat Rasul Paulus untuk apa? Untuk jemaat Tuhan itu berjaga-jaga, harus sadar, jangan tertidur. Karena kita semua bukanlah anak-anak malam, bukan anak-anak gelap. Kita semua anak-anak terang, katanya. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita bisa lihat Kain dia tidak berjaga-jaga. Dia tidak berjaga-jaga. Nah, sangat penting bagi kita jemaat kudus untuk apa? Berjaga-jaga dalam hal doa dan ucapan syukur. Betul ya? Makanya Rasulullah SAW bilang apa? Ketika berbicara mengenai hal ini selalu dia bilang, mari kita berjaga-jaga dengan berjaga-jaga, tetap sadar. Mari kita bersyukur. Jangan lupa berdoa. Senantiasa bersyukur. Jika syukur terus ada, maka komplain tidak keluar, saudara. Betul ya? Komplain tidak keluar. Jika berdoa senantiasa, maka kita, ya, api itu tetap ada di dalam kita. Semangat yang membara tetap ada. Kenapa? Doa itu merupakan cara dekat dengan Tuhan. Ulangan 4 ayat 7 dikatakan, Ulangan 4 ayat 7, bangsa manakah yang memiliki Allah, demikian dekatnya, dekat kepada umatnya, setiap kali umatnya berseru kepadanya. Jadi doa merupakan sarana, cara bagi umat Tuhan, supaya Allah itu mendekat. Tapi nggak pernah berdoa, atau jarang berdoa, sesekali saja berdoa, atau berdoa dengan ragu-ragu, berdoa dengan itu gitu ya. Doa ada juga ya, doa dengan basa-basi saja. Pada akhirnya akan tertidur, ya, akan tertidur. Ya, ini referensi ayatnya. Jadi Kain pada akhirnya dia menjadi milik si jahat, Dan bahayanya itu adalah apa? Dosa dan kejahatan ini tidak berhenti di Kain, melainkan apa? Terus berkembang di dalam keturunannya. Kalau kita lihat, seperti apa silsilah Kain itu dimulai? Alkitab deskripsinya seperti apa?
Kejadian 4 ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Jadi silsilah Kain itu sebelum dibahas di Kejadian 4 ayat yang ke-17 dan seterusnya, yang menjadi pembuka adalah apa? Kain pergi dari hadapan Tuhan. Pergi dari hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya tubuhnya saja secara jasmani yang pergi, tetapi apa? Hatinya pergi menjauh dari Tuhan. Pergi meninggalkan Tuhan. Sampai hari ini nggak balik-balik. Maka kita perlu mendoakan saudara-saudara kita di luar sana supaya mereka bisa kembali kepada Tuhan, ya, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Semua keturunan Kain pergi dari hadapan Tuhan. Bayangkan, pergi dari hadapan Tuhan. Kita lihat, yang pertama, Henok. Ini anak dari Kain, Henok. Namanya sama dengan keturunan Set di Kejadian pasal 5. Namanya aja yang sama, orangnya berbeda. Arti nama Henok adalah dedikasi, prakarsa, atau guru. Guru. Di Kejadian 4 ayat 17, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Menurut nama anaknya. Kalau kita lihat, memberikan nama kota, ya, nama kota dengan nama anaknya, ini menunjukkan bagaimana dia ingin, ini adalah ekspresi untuk membanggakan pencapaiannya. Setelah meninggalkan Tuhan, saya pergi dari hadapan Tuhan. Saya baik-baik aja tuh. Ternyata tanpa Tuhan, saya baik-baik saja. Ya, ini kota. Saya bangun. Saya kasih nama Henok. Saya bangun sendiri ini. Nggak perlu bantuan Tuhan. Saya yang bangun. Jadi ini merupakan suatu ekspresi bahwa inilah pencapaian saya. Saya sukses setelah meninggalkan Tuhan. Makanya mungkin ada kesaksian-kesaksian yang pernah didengar gitu ya. Wah, sebelum kenal Kristus kayaknya kaya gitu kan, ada segala-galanya. Setelah percaya Yesus, jadi sebelum percaya Yesus itu ada segala-galanya. Sebelum dan setelah gitu ya, setelah percaya kok habis semuanya. Ternyata ikut Yesus apa? Jadi susah. Ya, Rasul Paulus juga ya, dia bilang dia meninggalkan semua kemuliaan itu, gitu ya. Hanya untuk siapa? Yesus. Karena Yesus itu lebih besar dari segala-galanya. Lebih besar dari segala-galanya. Kain, dia menamakan anaknya Henok. Henok, dedikasi, dipersembahkan. Artinya Henok ini dipersembahkan untuk, didedikasikan untuk humanisme dunia. Yang penting manusia, Tuhan nanti saja. Ini seperti ini. Lebih lagi Henok, dia memberikan nama anaknya Irad. Irad. Ya, Irad arti namanya buronan, pelarian, membual. Ya, melebih-lebihkan. Kejadian 4 ayat 18, bagi Henok lahirlah Irad. Irad. Orang tua mana yang mau kasih nama anaknya buronan, pelarian, membual? Betul ya? Ini ingat, nama anak, memberikan nama kepada seorang anak, ini mencerminkan iman dari orang tua, harapan atau harapan dari orang tua, gitu ya, harapan dari orang tua atau seperti apa pola pikir orang tua atau ya yang sejenis seperti itu nama yang diberikan oleh orang tua, bukan hanya identitas saja, tetapi di dalam nama seseorang itu terkandunglah harapan dari orang tua. Irad. Berarti apa? Di sini kita bisa memahami tafsirannya adalah Henok menamakan anaknya Irad. Untuk dengan kata lain dia sementara berkata bahwa apa? Kami bisa luput dari hukuman Tuhan, dari pengawasan Tuhan. Tuhan tidak bisa menjangkau kita. Pemazmur bilang apa? Pemazmur bilang, kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu Tuhan. Ku berlari apa? Sampai tinggi ke langit, engkau ada di sana.
Bayangkan. Jadi Tuhan ada di mana-mana, tetapi Henok memberikan pengakuan bahwa apa? Kami bisa luput dari jangkauan Tuhan. Dia menyombongkan, membual, melebih-lebihkan pencapaian anaknya. Ya, pencapaian dirinya dan anaknya. Irat. Ini Irat. Irat mendapatkan anak dan memberikan nama Mehuyael. Bagi Henok lahirlah Irat, dan Irat itu memperanakan Mehuyael. Arti nama Mehuyael dihapuskan Allah secara total, atau dihapuskan tanpa jejak oleh Allah. Bayangkan siapa yang mau kasih nama anaknya seperti ini. Ya, kalau Allah itu ada, coba hapuskan, coba hilangin anak saya. Waduh, kita bisa lihat dosa dan kejahatan dimulai di dalam Kain. Tanpa pertobatan, akhirnya makin berakar, makin parah dan makin parah, Ya, Mehuyael, ya, Mehuyael. Kemudian Metusael, dia dapat anak Metusael. Metusael itu bisa memiliki dua arti, ya, dua arti. Manusia Allah atau manusia neraka. Ya. Kalau Sael itu akar katanya Seol, maka ini jadi neraka, gitu ya. Tapi kalau hanya El saja, jadi Mat itu dan El, maka itu menjadi manusia Allah. Tapi kalau kita lihat daripada menjadi manusia Allah, Metusael lebih menjadi manusia neraka. Hal ini tampak lewat anaknya. Coba kita lihat. Lamek, ya, Lamek. Kejadian 4 ayatnya yang ke 18 sampai 19 dikatakan Kain memperanakan Henok, Henok memperanakan Irat, Irat memperanakan Mehuyael, Mehuyael memperanakan Metusael, Metusael memperanakan Lamek, dan Lamek mempunyai 2 istri, Ada dan Zila. Nah, apa yang terjadi? Lamek ini, dia arti namanya adalah orang yang kuat atau penakluk. Orang yang kuat atau penakluk. Gitu ya. Apa yang terjadi kepada Lamek ini? Gitu ya. Dia dapat 2 orang istri. Dia ambil 2 orang istri. Sehingga Lamek merupakan orang pertama yang memperkenalkan kawin dengan lebih dari 1 istri. Ya. Poligami. Dia orang pertama yang memperkenalkan poligami. Ini siapa? Lamek. Ingat Lamek ada juga nama yang sama. Itu papanya Nuh di Kejadian pasal 5. Tetapi ini hanya namanya saja yang sama, orangnya beda. Ya, orangnya berbeda. Kalau kita lihat, ada istri yang pertama, ini memiliki arti nama, orang yang merias diri. Orang yang merias diri. Orang yang ingin terlihat cantik saja di luar, tetapi dalamnya beda. Ini ada. Dapat anak itu Yabal dan Yubal. Yabal itu bapak peternak, kemudian Yubal ini bapak pemusik. Ini nanti bisa baca di Kejadian pasal 4. Ya, Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-19, 20 dan seterusnya. Kalau kita lihat dikatakan bapak, ini berarti orang yang ahli di bidangnya, orang yang sukses. Mereka yang pertama-tama berhasil di dalam bidang tersebut. Sehingga Yabal ini dia pebisnis yang luar biasa. Yubal ini dia entertainer yang luar biasa yang pertama-tama. Itu anak yang Lamek dapatkan lihat istri yang pertama. Istri yang kedua itu adalah Zila. Arti namanya naungan, bayangan atau berdenting. Ya, naungan, bayangan atau berdenting. Ya, senantiasa hidup ya dalam gelap, denting, suara-suara yang merayu. Ini ya, suara-suara yang menggoda. Dia dapat anak 2, yang pertama Tubal Kain, yang kedua itu Naamah. Tubal Kain dia dideskripsikan sebagai bapak tukang besi dan tembaga. Berarti sangat ahli, mereka yang sukses dalam pencapaian di bidang teknologi di zaman itu, ya, di zaman itu. Kemudian Naamah ini itu menunjuk kepada perayu, hedonis. Bayangkan, ya. Nggak selesai di sini kalau kita lihat, ya. Kalau kita lihat nggak selesai di sini, ya. Nggak selesai bagaimana?
Kejadian pasal 4, kalau kita baca ayat yang ke-23, dikatakan apa? Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Ayat 24. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Di sini Lamek, kalau kita lihat ini sebenarnya di dalam teks aslinya menunjuk kepada suatu puisi, suatu nyanyian dengan nada. Artinya apa? Lamek sementara membanggakan apa yang barusan dia lakukan, dia banggakan itu kepada istri-istrinya. Dia bilang bahwa apa? Aku telah membunuh seorang anak laki-laki karena telah melukai aku. Aku membunuh seorang muda karena memukul aku sampai bengkak. Jadi Lamek ini dia adalah orang yang bukan hanya dikenal sebagai poligamis pertama yang memperkenalkan poligami itu kepada dunia, tetapi yang kedua dia juga tidak menghargai nyawa dari Allah, hidup dari Allah atas manusia. Dia bunuh orang semau dia. Dia bunuh orang semau dia. Dia melakukan kekerasan kepada orang karena hanya luka sedikit saja. Ya. Ayat 24 lebih mengejutkan lagi. Dia menggunakan firman Allah untuk membenarkan diri dia. Padahal Tuhan sekalipun tidak pernah berbicara kepada dia. Tuhan hanya bicara kepada Kain. Aku akan melindungi kamu. Gitu ya. Jika ada yang membunuh kamu, gitu ya, aku akan balaskan 7 kali lipat. Dengan ini, jadi di sini kita bisa lihat bahkan dari Kain, dari zamannya Kain sampai kepada Lamek, perkataan Kain itu terus ada dari masa ke masa. Betul ya? Sampai-sampai Lamek bilang apa? Jika Kain harus dibalas 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Ini dia sementara membenarkan diri dia, menggunakan firman Tuhan untuk melindungi diri sendiri. Membenarkan diri sendiri. Ini sangat bahaya. Ya, sangat bahaya. Menggunakan firman Tuhan untuk pembenaran kesalahan. Nah, ini. Apalagi pendeta-pendeta seperti saya, ini harus berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Hamba-hamba Tuhan itu harus berjaga-jaga. Jangan menggunakan firman Tuhan untuk membenarkan diri sendiri. Membenarkan diri sendiri. Apalagi untuk untuk melindungi, menutupi dosa dan kejahatan. Nah, itu merupakan dosa sangat-sangat besar. Ya, kesalahan yang sangat berat di hadapan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Lamek. Ya, oleh Lamek. Maka kita bisa lihat bahwa apa dasar perbedaan garis keturunan Kain dan garis keturunan Set? Ini kesimpulannya, ya, kesimpulannya. Apa dasar perbedaan garis keturunan Kain, silsilah Kain dan silsilah Set? Kita bisa lihat garis keturunan Kain. Ini mereka melakukan menampakkan pencapaian di dunia dengan luar biasa. Hanya untuk apa? Berpusat pada diri mereka. Egosentris. Berpusat kepada diri sendiri. Kepada manusianya. Kain membangun sebuah kota. Namakan kota itu sesuai nama anaknya Henok. Yabal, dia apa? Oh, yang mahir berbisnis. Pertama-tama. Yubal, oh dia ahli. Dia sangat sukses dalam musik. Tubal Kain, oh aduh luar biasa dalam teknologi pada zaman itu. Berpusat untuk apa? Untuk diri sendiri saja. Humanisme. Tetapi berbeda. Garis keturunan Set di Kejadian pasal 5 yang dicatat hanyalah pencapaian iman mereka. Hanyalah pencapaian iman mereka. Di zaman Enos, orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Henok, dia memiliki iman yang bergaul atau berjalan bersama dengan Tuhan. Kejadian 5 ayat 24. Lamek, dia memiliki iman. Iman yang apa? Iman yang menantikan pemulihan Mesias. Kejadian 5 ayat 29. Nuh, dia taat membangun bahtera. Kejadian 6 sampai 7. Jadi
yang menjadi fokus kehidupan dari orang-orang beriman, keturunan dari Set, itu adalah apa? Hidup mereka dengan Tuhan. Bagaimana supaya kebenaran, keadilan Tuhan itu terus berdiri teguh di dalam kehidupan mereka. Sedangkan di garis keturunan Kain, seperti apa? Makin hari makin terfokus kepada diri sendiri. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Makin mendekat hari akhir, orang akan hanya mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri, nggak peduli mengenai yang lain. Apalagi tentang Tuhan. Ini dunia yang sedang kita hidup zaman sekarang. Hidup zaman sekarang. Nah, kalau kita lihat di Roma 8 ayat 5 sampai 13, Roma 8 ayat 5 sampai 13 referensinya. Jadi terfokus hanya kepada kedagingan saja. Kepada kedagingan saja. Jadi pada akhirnya penutup dari saya, ya, Yudas 1 ayat 11 dikatakan, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ini menjadi pesan bagi kita, mari kita jangan sampai mengikuti jalan Kain, pada akhirnya menjadi keturunan Kain hari ini. Tetapi mari kita senantiasa mengikuti jalan-jalan yang diperkenalkan oleh Tuhan lewat firman di dalam Alkitab. Nah, lewat mempelajari buku seri sejarah perusahaan, mengajak kita, membantu kita untuk lebih lagi memahami firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Saya menyarankan untuk kita memilikinya dan membacanya dengan sambil memegang Alkitab. Ya, Alkitab untuk kita bisa lebih memahami firman Tuhan. Nah, kita terus berjaga-jaga, saling mendukung di dalam pekerjaan Tuhan. Semakin hari akhir mendekat. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta Yudi ya telah memberikan kita pengajaran yang luar biasa. Bapak Ibu persiapkan pertanyaan-pertanyaan karena ada waktu buat Bapak Ibu untuk bertanya. Saat ini sudah ada Sis Rachel, tetapi bersabar dulu ya, sebab saya akan menayangkan sesuatu untuk acara-acara kami. Bapak Ibu udah lihat di live